Semuanya, aku minta maaf untukmu. Pada saat ini, Raja Naga Emas hanya merasakan sakit perut yang hebat di dadanya, lututnya tiba-tiba tersungkur di tanah yang sunyi, dan membungkuk dengan sungguh-sungguh ke kekosongan tak berujung di menara raksasa emas. Ini semua adalah orang kepercayaan yang mengikutinya dari lahir sampai mati di awal, dan mereka sudah bersaudara. Namun, pada tahun-tahun ketika dia menghilang, dia dimusnahkan oleh Raja Naga Perak, yang membuat Raja Naga Emas merasa sangat bersalah. Oke, berhenti bicara omong kosong, saatnya mengirimmu ke jalanmu. Klan Naga memilikiku, kakak tertua, kamu bisa pergi dengan percaya diri. Saat berikutnya, cahaya energi yang menyilaukan melintas di telapak tangan Raja Naga Perak, dan kekuatan elemen yang mengisinya membuat orang merasa malu. Bingung, ditambah dengan kekuatan yang terbatas, tekanan pada tubuh Raja Naga Emas meningkat pesat, dan ancaman kematian memenuhi sisinya, tetapi mata emas yang terakhir bersinar dengan kegilaan yang tak terlukiskan. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah membiarkan Raja Naga Perak menyakiti keluarga naga. Seluruh kekosongan dunia tiba-tiba meledak menjadi riak emas yang mempesona, di bawah kekuatan riak, bahkan kekosongan ini sedikit bergetar. Tuan, tidak. Tepat ketika Raja Naga Perak mengira kemenangan ada di tangannya dan Raja Naga Emas mencoba memecahkan jaring, raungan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dari kerangka naga yang tak terhitung jumlahnya di atas menara raksasa emas, dan suara yang menghancurkan bumi tidak memiliki fluktuasi kekuatan, untuk waktu yang lama melonjak keluar dari tulang. Gulu, ini. Dengan suara seruan ini, darah yang sudah mendidih di tubuh Raja Naga Emas tiba-tiba terlihat kaget. Saya melihat bahwa dalam kekosongan menara raksasa emas, topeng emas besar tiba-tiba menyembur keluar, dan segera mengumpulkan mayat dan tulang yang berserakan, bergerak cepat, dan menembak ke arah Raja Naga Emas. Di atas topeng emas, itu penuh dengan tekanan naga yang tak ada habisnya, dan itu berisi kekuatan yang tidak bisa dihancurkan dan agung, yang menyebabkan mata Raja Naga Perak sedikit berkerut, dan mencium bau gelombang yang bergerak darinya. Itu, artefak yang telah lama hilang di antara para naga, pengocok naga surgawi peringkat ke-7 di dunia manusia. Melihat kerangka dan tulang yang patah itu, di bawah pengawasan beberapa orang, mereka disatukan sedikit demi sedikit di bawah selubung cahaya, dan dua sosok yang sedikit ilusi benar-benar terpisah dari kekosongan menara raksasa emas. Ledakan, suara gemuruh muncul, dan kemudian kerangka naga yang hancur ini langsung disambung menjadi dua sosok yang utuh. Darah naga pada kedua sosok itu membuat sudut mata Raja Naga Perak berkedut hebat. Kedua pria itu, Raja Naga Perak, bukanlah orang asing, karena kejatuhan mereka datang dari tangan mereka sendiri. Klan naga tertinggi, Long Hao. Komandan tentara lapis baja naga suci, Long Yuan. Tapi, mereka tidak ditangkap sendiri. Untuk mengumpulkan kekuatan Dewa Naga di Menara Emas, apakah mereka benar-benar hancur? Mengapa sekarang dibangkitkan dari kematian? Gelombang keheranan dan keraguan terus memenuhi pikiran Raja Naga Perak. Dan di belakang mereka berdua, ada tumpukan tulang redup dan tulang yang tidak bisa disatukan. Fluktuasi di dalamnya sebenarnya beberapa kali lebih menakutkan daripada fluktuasi mereka berdua. Long Hao, Long Yuan. Melihat dua sosok yang tiba-tiba hidup kembali dari Menara Emas, Raja Naga Emas merasakan air mata lama. Dragon Lord, kamu akhirnya kembali. Tapi aku tidak sabar menunggu hadiah besar ini. Keduanya saling memandang dan buru-buru membantu Raja Naga Emas berdiri, tetapi ada keseriusan di wajah mereka, seolah ada sesuatu yang tak terkatakan. Apa itu? Setelah memastikan identitas keduanya, Raja Naga Emas juga buru-buru bertanya. Lagi pula, pemandangan di depannya benar-benar terlalu mengejutkan. Raja Naga Perak mengetahui keberadaan dua benda suci di makam naga dari buku kuno Klan Naga, dan mencoba meyakinkan kami untuk bergabung dengan bawahannya tetapi tidak berhasil, jadi dia diam-diam menangkap kami bertiga dan menggunakan tubuh naga kami bertiga sebagai bayangan. Dengan paksa membangun lorong kosong di Menara Emas dan puncak menara, dan kemudian menggunakan kekuatan sumber kami untuk menahan erosi kekuatan dunia terlarang, sehingga untuk memecahkan salah satu kotak giok, dan mencoba mengumpulkan dua relik suci. Namun, ketika dia menerima kehendak Dewa Naga, Raja Naga Perak disiksa oleh kekuatan itu, dan hampir mati karena serangan balasan. Hati dan tubuhnya semua hancur, dan jejak kehendak Dewa Naga meluap, semua terserap oleh gadis berambut ungu ini. Setelah Raja Naga Perak terluka, dia melarikan diri jauh.
Hanya saja untuk melindungi kita berdua, Long King telah mati. Ini adalah mayat kental dari tubuh terakhirnya, bernama Origin Fantasy Dragonborn. Ketika krisis datang, itu Long King, dengan kekuatan artefak dan hidupnya sendiri, untuk melindungi saya dan sumber kekuatan terakhir lainnya. Baru saja Anda mencoba menyerang menara raksasa emas, fluktuasi benar-benar membangunkan kekuatan artefak, dan kami juga serius tentang ini. Dilahirkan kembali. Di akhir cerita, kedua pembangkit tenaga naga juga merasakan ledakan rasa bersalah, dan mendorong lunas dengan cahaya redup dari tumpukan mayat, serta topeng suci dengan suasana kuno, di depan Raja Naga Emas. Petik 2. Raja Naga Emas melihat kedua benda ini, dan kemarahan di hatinya tidak bisa dipadamkan untuk waktu yang lama. Kekuatan Dewa Naga tidak membuatmu jatuh. Ini benar-benar takdir. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa artefak naga ini benar-benar ada di tangan Long King. Benar-benar salah perhitungan. Melihat keduanya muncul di depannya lagi, Raja Naga Perak sedikit banyak terkejut. Pada tahun-tahun ketika Raja Naga Emas pergi, Raja Naga Perak diam-diam membasmi kekuatan faksi Raja Naga Emas, awalnya hanya untuk duduk di posisi penguasa klan naga, tetapi sejak mengetahui kekuatan Dewa Naga di makam naga, orang ini memiliki keinginan untuk kekuatan Dewa Naga, hampir gila. Diam-diam tangkap orang-orang kuat di bawah komando Raja Naga Emas, gunakan tubuh naga mereka secara paksa untuk mengisi kekosongan di dunia terlarang menara emas, dan bantu dia mendapatkan kekuatan Dewa Naga. Dan dunia terlarang surga dan bumi di menara raksasa emas kosong dari zaman kuno hingga sekarang, semua yang terkontaminasi akan dihancurkan. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Raja Naga Perak pada waktu itu masih pada tingkat reinkarnasi 9 kali lipat, dan dia belum menyentuh ambang puncak, mencapai puncak menara emas. Ketika dia menerima kehendak Dewa Naga di kotak batu giok, tubuh naga itu langsung menguap oleh kekuatan kehendak Dewa Naganya. Pada saat itu, gadis berambut ungu juga hadir, dan kekuatan dalam gadis ini tiba-tiba menarik kehendak Dewa Naga. Setelah beberapa kali lemparan aneh, kehendak Dewa Naga yang meluap sepenuhnya diserap olehnya. Sejak itu, Raja Naga Perak juga mengetahui bahwa hal-hal di atas menara raksasa emas ini luar biasa, dan saya khawatir hanya kekuatan mencapai puncak reinkarnasi 9 kali lipat yang memenuhi syarat untuk disentuh. Jadi setelah Raja Naga Emas kembali ke keluarga naga, dia membuat konspirasi, selangkah demi selangkah. Paksa Raja Naga Emas untuk masuk ke sini, dan ketika yang terakhir mencoba mengumpulkan kekuatan Dewa Naga, melenyapkan Raja Naga Emas sepenuhnya, mengumpulkan kekuatan Raja Naga Emas, dan biarkan kekuatannya benar-benar menembus puncak peringkat 9 reinkarnasi. Pada saat itu, dengan mengorbankan nyawa keturunan yang dipilih oleh para Dewa Naga, dia membantu dirinya sendiri untuk mengumpulkan dan melahap barang-barang dari dua Dewa Naga. Di puncak peringkat 9 reinkarnasi, dia bekerja sama dengan dua Dewa Naga besar. Pada saat itu, dia cukup untuk benar-benar memengaruhi dewa yang bertarung. Setelah itu, seluruh dunia akan merangkak di bawah kakinya sendiri. Sampai saat itu tiba. Pusat dunia manusia, ras jahat alien. Keduanya hanyalah badut pelompat yang tidak bisa membuat ombak. Sekarang semuanya sudah jelas, lalu, saatnya untuk menyelesaikan keluhan di antara kita. Raja Naga Emas tampak serius. Setelah beberapa saat, dia menekan amarah yang tak ada habisnya di tubuhnya, memuntahkan seteguk udara keruh, dan segera mengulurkan tangannya untuk memegang lunas dan senjata suci di tangannya, menyerapnya sedikit demi sedikit kecil, dan mengendalikan dua kekuatan agung, niat membunuh melonjak di matanya, perlahan menatap Raja Naga Perak di sampingnya. Orang ini, kejahatannya sangat keji, dan dia pasti akan mati hari ini. Orang tua yang membosankan, merasakan berkah dari lunas lawan dan kekuatan artefak, kekuatan bertarung Raja Naga Emas saat ini cukup untuk melawannya, tetapi Raja Naga Perak tersenyum sedikit, seolah semuanya terkendali. Meskipun kemunculan kedua orang ini menyebabkan beberapa lika-liku dalam rencananya, liku-liku ini tidak dapat mempengaruhi hasil pertempuran ini sama sekali. Ini adalah pertempuran yang mustahil untuk kalah. Ini adalah pertempuran terakhir. Raja Naga Emas memandang Raja Naga Perak di kejauhan dan sedikit mengangguk, mengetahui bahwa konfrontasi antara keduanya sudah cukup untuk mengguncang dunia. Begitu suara itu jatuh, mata emas itu sedikit tertutup, dan pada saat dia menutup matanya, lautan emas tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Ribuan kaki lautan emas memenuhi seluruh ruang, dan kekuatan penghancur yang mengerikan yang melampaui langit dan bumi meresapi seluruh lautan.
Namun, bahkan dalam pemandangan yang begitu indah, menara emas di sampingnya tidak terkikis sama sekali. Pada saat lautan emas bergelombang, tubuh Raja Naga Emas berubah menjadi naga emas dominan yang bercokol di dalamnya. Sisik naga di sekujur tubuhnya berkedip, dan kesombongan mendominasi yang membenci semua makhluk hidup meresap. Pemaksaan dilakukan Long Hao dan keduanya menyembah dia. Silakan, sekarang, ini satu-satunya cara. Melihat formasi Raja Naga Emas, kedua Long Hao saling memandang, dan segera kekuatan besar reinkarnasi menyapu keluar dari tubuh mereka. Pada saat mereka berdua melambaikan kekuatan mereka, pikiran mereka melonjak, dan mereka sepertinya mengirim pesan jiwa yang samar kepada Raja Naga Emas, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Pada saat yang sama, dengan kekuatan Long Hao dan mereka berdua, mereka benar-benar menggemakan kekuatan kekosongan di menara raksasa emas, seolah-olah mereka memobilisasi kekuatan kuno di menara raksasa. Kekuatan suci elemen, Suolongtai. Dalam menghadapi serangan kejam dari Raja Naga Emas, Raja Naga Perak juga menembak tanpa ampun. Cahaya perak yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan raungan naga yang renyah bergema, mengguncang energi yang tak terhitung jumlahnya di lautan emas. Dan di atas lautan emas, ada platform cahaya perak yang hanya berukuran beberapa puluh meter menjulang. Di atas platform cahaya, naga perak kecil dan halus berjongkok, dan kecemerlangan perak yang menyilaukan mengandung semacam kekuatan yang menakutkan, menyebabkan kekosongan di sekitarnya sedikit pecah, dan bahkan samudra emas besar dikejutkan olehnya, mendidih dengan hebat. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, dan kamu masih merasa benar sendiri. Merasakan Suolongtai di atas lautan, yang mengandung kekuatan elemen tak berujung, Raja Naga Emas juga tersenyum perlahan. Dia secara alami tahu bahwa bahkan jika dia telah mendapatkan berkah dari senjata dan lunas ilahi sekarang, dia pasti tidak akan menjadi lawan yang dipersiapkan dengan baik dari Raja Naga Perak. Lagi pula, lunas ini tidak cocok untuknya, dan efek artefaknya adalah memelihara dan melindungi kehidupan, dan kekuatan tempurnya tidak layak disebut. Tujuannya sama sekali bukan untuk melawan Raja Naga Perak, tetapi untuk menarik perhatian yang terakhir dan mengulur waktu untuk berdua Long Hao. Semua orang hanya tahu bahwa naga itu melahirkan 9 putra, yang masing-masing berbeda, tetapi tidak ada yang tahu bahwa ketika Dewa Naga jatuh, itu berubah menjadi 9 telur naga, dan setelah menetas, 9 Raja Naga dengan reputasi termasyhur terbentuk. Dalam tubuh 9 orang, setiap orang memiliki kekuatan Dewa Naga yang sangat lemah. Hanya ketika kekuatan mencapai puncak peringkat 9 reinkarnasi dan kekuatan Dewa Naga di tubuh 9 Raja Naga, mereka dapat dengan sempurna serap 2 raksasa di atas menara emas artefak suci, hantam dewa yang bertarung. Alasan utama mengapa dia mengikuti strategi Raja Naga Perak adalah transmisi suara dari jiwa mereka berdua barusan. Mereka bahkan memiliki gerakan yang lebih gila. Segera, dunia ini akan mematuhiku. Pada saat itu, 8 Raja Naga Anda akan dilenyapkan oleh saya, dan tubuh dan jiwa Anda akan dihancurkan, tetapi karena idiot Dewa Naga, 9 Raja Naga tidak akan hilang setelah kematian, tetapi hanya akan berubah menjadi naga, telur, menunggu kehidupan lain menetas dan terlahir kembali. Petik 2. Hanya saja pada saat itu, kamu akan menjadi Raja Naga Emas yang baru, dan ingatan, kekuatan, akan hilang sepenuhnya. Sayang sekali, sayang sekali. Dalam senyum Raja Naga Perak, dia berangsur-angsur menjadi gila dan ganas, tetapi dia tidak memperhatikan tindakan Long Hao dan mereka berdua. Di matanya, ancaman terbesar saat ini adalah Raja Naga Emas. Disayangkan, bagaimana keputusan Raja Naga bisa sesuai keinginanmu. Dengan kekuatan kita, panggil naga. Segera, kedua Long Hao meraung, dan mereka memadatkan telapak tangan kuno yang penuh dengan kekuatan berisik dari udara tipis. Tepat setelah suara itu jatuh, ada pola naga kuno yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tangan energi raksasa, langsung mengabaikan kekuatan aneh dari emas, kekosongan menara raksasa, tiba-tiba menerobos kehampaan, dan meraih salah satu dari 2 kotak batu giok di atas langit. Mencari kematian. Dalam sekejap, Raja Naga Perak tampak terkejut. Melihat serangan gabungan Long Hao dan keduanya, dia mampu mengabaikan hukum dunia terlarang di menara emas. Dia segera menjadi marah, dan mengabaikan Raja Naga Emas. Melawan. Bang! 2 kotak batu giok yang semula diamankan di puncak menara raksasa emas perlahan-lahan terguncang oleh yang terakhir saat ini, dan mereka akan jatuh kapan saja. Tuan Naga,
Lanjutkan. Segera, wajah Long Hao dan keduanya memerah, seolah-olah mereka telah menggunakan kekuatan hidup mereka, dan mereka membalikkan salah satu dari dua kotak batu giok dengan lembut. Salah satu dari mereka, di bawah goncangan kekuatan keduanya, perlahan jatuh dari langit. Itu tampak seperti kejatuhan yang sederhana, tetapi di sepanjang jalan, itu membawa gelombang-gelombang menakjubkan yang melampaui langit dan bumi, menyebabkan kegemparan saat ini. Beri aku sesuatu. Raja Naga Perak meraung marah, dan telapak tangannya memimpin untuk menepuk tubuh Raja Naga Emas di lautan, mencoba menghalangi tindakan yang terakhir. Platform Suolong yang menakutkan perlahan turun, yang sangat meningkatkan tekanan pada Raja Naga Emas. Dan tubuhnya naik langsung ke udara, melayang di kehampaan, dan mengulurkan tangan untuk mencoba merebut kotak giok itu. Naga perak melonjak, membungkus platform naga kunci yang aneh dan menekannya ke tubuh naga hantu Raja Naga Emas. Kekuatan penindasan yang dibawanya tidak pernah terdengar di hadapan Raja Naga Emas. Ledakan, Suolongtai bertabrakan dengan samudera emas, dan suara besar ditransmisikan di setiap kekosongan di sini. Namun, biarkan serangan menakutkan Raja Naga Perak yang cukup untuk menahan peringkat 9 reinkarnasi begitu kuat. Ketika jatuh dan lautan emas tekanan runtuh dan hancur, seberkas cahaya terang dikelilingi oleh topeng emas dan lunas seketika, menolak serangan yang terakhir, kekuatan represif yang besar. Itulah kekuatan artefak dan lunas. Pada saat yang sama, pita emas keluar dari laut lagi, dan melintas di posisi kotak giok seolah siap untuk pergi. Hahaha, kotak giok lunas Tiansu milik raja ini. Semuanya sudah berakhir. Saat tubuh Raja Naga Perak semakin dekat ke posisi kotak giok, yang terakhir memutar telapak tangannya terlebih dahulu, dan kekosongan di sekitar kotak giok runtuh seketika, dan kekuatan unsur agung menyelimutinya di udara, tidak bisa bergerak. Kekosongan yang diselimuti oleh kekuatan elemen kaya penuh dengan bahaya yang tak ada habisnya, dan saya khawatir bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 9 lapis tidak akan berani menyentuhnya dengan mudah. Untuk sementara, senyum panik muncul di wajah Raja Naga Perak sedikit demi sedikit. Adegan saat ini adalah tujuan utamanya. Sayangnya, ketika Raja Naga Perak terlihat sangat gila, cahaya keemasan dan bayangan melintas melewatinya, dan kekosongan yang diselimuti oleh kekuatan elemen tiba-tiba dihancurkan oleh telapak tangan emas, yang berisi Dewa Naga, juga dipegang di tangannya. Merobek, telapak tangan dipenuhi dengan cairan emas yang menyilaukan, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menahan kekosongan yang diselimuti elemen. Pada saat kontak, kulit dan tulang telapak tangan mulai meleleh pada saat yang sama, dan daging dan darah mulai berjatuhan. Pemandangan itu dulunya mengerikan. Bahkan dengan kekuatan Raja Naga Emas saat ini, itu sebenarnya tidak dapat menahan lelehnya kekuatan elemen seperti itu, dan telapak tangan yang awalnya lebar meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika dia memegang kotak giok, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Raja Naga Emas, bahkan jiwa, jauh di dalam darah, tidak bisa menahan perasaan gemetar, dan di telapak tangannya, ada juga sensasi terbakar yang kuat, seolah-olah dia sedang memegang benda jahat yang bisa menjerumuskannya ke dalam malapetaka. Tapi biarkan dua kekuatan kotak giok dan kekuatan elemen menyiksa Raja Naga Emas, tapi tidak ada jejak melepaskan di wajah mengerikan yang terakhir. Ini adalah harapan terakhir dari keluarga naga. Raja Naga Emas, kembalikan padaku, atau aku akan mengubur seluruh klan naga bersamamu. Melihat langkah putus asa dari Raja Naga Emas, Raja Naga Perak sedikit menyipitkan matanya dan meraung marah. Bahkan di bawah kemarahan itu, kegelisahan yang telah lama hilang muncul sedikit demi sedikit dari mata perak itu. Jika benda ini diperoleh oleh Raja Naga Emas, dengan bakat dan kekuatannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Raja Naga Perak telah mengalami kekuatan mengerikan dari kekuatan di luar kotak giok. Saat itu, tubuh dan kekuatan naga tingkat reinkarnasi 9 kali lipatnya sendiri dengan mudah dihancurkan dalam 1/4 jam, dan dia harus mengandalkan kekuatan elemen sebagai upaya terakhir. Elemen itu mencuri kekuatan gadis berambut ungu di sekitarnya dan mengubahnya menjadi penampilan umum yang terakhir. Adapun tubuh naga, untungnya, ada keberadaan lunas, dan dibutuhkan waktu untuk membangunnya kembali. Sekarang Raja Naga Emas sudah begitu mati sehingga dia tidak akan melepaskannya. Dia jelas berpegang pada tekadnya untuk memecahkan jaring. Melihat aura elemen yang kaya di sekitar Raja Naga Perak, Raja Naga Emas bergerak cepat sambil memegang kotak giok,
dan sentuhan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terus meningkat di mata emasnya. Jika dia menunda seperti ini, sebelum Raja Naga Perak dapat mengambil tindakan, dia akan sepenuhnya jatuh di bawah kekuatan misterius kotak giok. Puff! Selama gerakan, kotak batu giok ditelan secara paksa oleh Raja Naga Emas. Pada saat yang sama, aura kuno dan agung yang melampaui langit dan bumi terpancar sedikit demi sedikit dari tubuh Raja Naga Emas. Itu adalah lingkaran cahaya berwarna zamrud, dan lingkaran cahaya itu muncul, dan bahkan kelopak mata Raja Naga Perak bergetar hebat, dan pusing singkat tiba-tiba muncul di benaknya. Kamu abadi. Kekuatan Raja Naga Perak, elemen-elemennya dilucuti. Pada saat berikutnya, suara tajam Raja Naga Perak menyapu, dan energi warna-warni langsung menyelimuti tubuh Raja Naga Emas. Aura unsur yang dapat merobek Raja Naga Emas setiap saat membuat napas Raja Naga Emas menjadi bermartabat. Kalau begitu lihat, apakah elemenmu lebih cepat terkelupas, atau apakah raja ini menyerap tulang Dewa Naga lebih cepat? Jika aku menang, nasibmu akan hancur selamanya. Begitu suara itu jatuh, sosok Raja Naga Emas bermandikan cahaya keemasan yang menyilaukan dan berubah menjadi kepompong emas raksasa, yang bahkan dikelilingi oleh cahaya zamrud, berdiri di udara dari udara tipis, dan mulai menyerap kotak giok Tiansu lunas. Namun, di kepompong raksasa emas, konfrontasi antara energi emas dan energi zamrud terus-menerus berkedip. Jelas, tidak mudah untuk menyerap Dewa Naga seperti itu. Ah! Sampai saat ini, Raja Naga Perak meraung seperti orang gila. Dia tidak menyangka Raja Naga Emas begitu licik, melihat kepompong emas yang tidak bisa dihancurkan, kemarahan yang tak ada habisnya tersapu. Adegan yang telah saya rencanakan dengan cermat, pada akhirnya, benar-benar membuat gaun pengantin untuk orang lain. Yaner, bunuh mereka untukku. Setelah menjadi marah, kekejaman di mata Raja Naga Perak seperti iblis pembunuh yang tidak berkedip, menatap dua Long Hao yang duduk di tanah dengan lemah di kejauhan. Jika bukan karena kebangkitan dua orang yang campur tangan, bagaimana mungkin rencana mereka yang sempurna bisa berubah seperti itu? Seorang pria dilahirkan di surga dan bumi, mengapa dia harus takut mati? Ketika Raja Naga pergi, kamu pasti akan mati. Menghadapi niat membunuh kejam yang keluar dari Raja Naga Perak, Long Hao dan keduanya tersenyum santai, seolah-olah hidup mereka telah berakhir. Tidak ada ketakutan di mata mereka, sebaliknya mereka dipenuhi dengan kelegaan yang langka. Ketika mereka mengikuti Raja Naga Emas untuk melawan ras jahat di luar wilayah, bahkan di hadapan mereka yang berkali-kali lebih kuat dari Raja Naga Perak, mereka tidak takut mundur. Tidak kalian, bagaimana bisa kamu mengabaikan hukum dunia terlarang di Menara Emas? Katakan, dan itu akan lahir. Segera, Raja Naga Perak yang marah menjadi sedikit tenang, dan segera memusatkan perhatiannya pada dua bayangan tak bernyawa dan berfluktuasi. Karena mereka dapat kembali dari kematian, dan mereka dapat mengguncang salah satu dari dua kotak batu giok tadi, saya khawatir mereka telah menguasai rahasia di Menara Emas. Terlalu sederhana bagiku untuk melenyapkan mereka berdua, tetapi dunia terlarang surga dan bumi di Menara Emas benar-benar rumit. Sekarang Raja Naga Emas mulai menyerap lunas Tiansu, jika dia tidak dapat memperoleh kehendak Dewa Naga di kotak giok lain, pertempuran berikutnya mungkin akan lebih beruntung dan kurang beruntung. Jika kamu ingin membunuh, bunuh, di mana begitu banyak omong kosong. Long Hao dan keduanya sama sekali tidak serakah untuk hidup dan takut mati, secara langsung mengabaikan ancaman Raja Naga Perak dan memohon kematian. Kekuatan elemen, curi ingatan. Sial, bagaimana mungkin tidak ada? Untuk sementara waktu, bahkan jika Raja Naga Perak secara paksa memeriksa ingatan keduanya dengan kekuatan Tong Xuan, tidak ada catatan tentang dunia terlarang. Kedua orang ini jelas telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Hahaha, Raja Naga Perak, tunggu saja ajalmu. Bahkan jika Raja Naga Perak mencoba yang terbaik, tetapi tidak mungkin, Long Hao dan keduanya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Yaner, bisakah kamu menurunkan benda itu? Setelah melemparkan beberapa kali tanpa hasil, kegilaan dan kebanggaan di mata Raja Naga Perak perlahan menghilang, dia mengangkat alisnya, menatap gadis berambut ungu di sampingnya dengan linglung, dan bertanya dengan lembut. Tidak tahu. Gadis berambut ungu itu menggelengkan kepalanya sedikit, tampaknya tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapi kekuatan di Menara Emas. Petik 2. Petik 2. Pada saat ini, kegelisahan di hati Raja Naga Perak juga meningkat secara bertahap.
Jika tidak ada solusi, saya khawatir kita hanya dapat membangun lorong dengan tubuh naga Long Hao dan kekuatan sumbernya lagi, dan naik ke puncak menara lagi, tetapi dalam kasus ini pasti akan mengulangi kesalahan yang sama. Namun, aku bisa mencoba. Melihat ekspresi cemas dari Raja Naga Perak, gadis berambut ungu menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu serahkan pada Yaner." Mendengar kata-kata itu, Raja Naga Perak tidak bisa menahan tawa kegirangan. Gadis berambut ungu itu hanyalah seorang gadis naga yang dia kenal dari Zukun pada awalnya, dan dia secara pribadi mengambil tindakan untuk menangkapnya, berharap untuk melatihnya sebagai tubuh naga berikutnya dan alat untuk membantunya menyatukan klan naga. Tapi belum lama ini, saya melangkah ke tempat ini dengan gegabah, dan hampir hancur oleh jejak kehendak Dewa Naga. Artinya, pada saat itu, garis keturunan naga kuno di tubuh gadis berambut ungu bermutasi, dan ternyata menjadi langsung menelan jejak kehendak Dewa Naga itu. Setelah itu, Raja Naga Perak mengubah pemahamannya tentang yang terakhir. Tapi yang tidak bisa diubah adalah dia akan tetap menjadi penolong terbaik untuk membantu dirinya sendiri mengumpulkan kekuatan Dewa Naga, keberadaannya hanya untuk mencapai dirinya sendiri. Rambut ungu panjang di belakang gadis berambut ungu perlahan berkibar, dan segera lingkaran ungu memenuhi tubuhnya. Di masa lalu, kekosongan dunia terlarang surga dan bumi, yang cukup untuk menghancurkan dan melenyapkan semua makhluk hidup, telah menjadi sunyi saat ini, dan tidak ada serangan yang terjadi. Rasanya seperti kehendak Dewa Naga pada gadis berambut ungu menolak semua ancaman dan membiarkan yang terakhir seperti berjalan di tanah, dan bahkan ada semburan panggilan di kehampaan. Untungnya aku tetap di belakang. Melihat postur gadis berambut ungu itu, Raja Naga Perak juga tersenyum dan berkata, "Lepaskan untukku, aku tidak percaya, dengan kekuatan tertinggi Tuhan, aku tidak bisa memecahkan kepompong raksasa emas ini. Selama itu bisa menghalangi langkahmu yang melahap, perselisihan sipil ini, kemenangan tetap milikku." Saat Raja Naga Perak membalikkan tangannya dan menutupi hujan, dia terus menyerang kepompong raksasa emas. Serangan yang mengguncang langit dan bumi terlepas, dan seluruh kepompong raksasa emas terguncang, seolah-olah akan pecah kapan saja waktu. Dengan bantuan beberapa bekas retakan samar, Raja Naga Emas dapat terlihat samar-samar, dan tampaknya dalam keadaan sekarat. Itu tidak terlihat seperti menelan lunas sama sekali, tetapi lebih seperti digigit oleh lunas. Hahaha, kakak, bukankah kekuatan tulang Dewa Naga adalah sesuatu yang bisa kamu telan hari ini? Tubuh naga hancur, lunas yang cocok untukmu tidak ada lagi, dan bahkan kekuatannya hanya pada tingkat reinkarnasi 9 kali lipat. Sepertinya kali ini, bahkan Tuhan ada di pihakku. Melihat pemandangan ini, senyum Raja Naga Perak menjadi semakin mengerikan. "Lepaskan aku." Dalam sekejap, seberkas cahaya perak muncul dari dada Raja Naga Perak dari udara tipis, dan segera dibangun di luar kepompong Raja Naga Emas. Kekuatan yang sangat murni perlahan mengikuti berkas cahaya perak dan menyelinap keluar, dari kepompong emas, dituangkan ke dalam Raja Naga Perak. Orang ini benar-benar dapat memisahkan perlindungan kepompong raksasa emas dan menyerap kekuatan Raja Naga Emas. Pada saat ini, senyum di wajah Long Hao langsung mengeras. Api hidupmu mungkin tidak dapat mendukung Raja Naga Emas. Tapi jangan khawatir, aku tidak tega melenyapkanmu dengan mudah. Lagi pula, kamu mencoba yang terbaik untuk menghancurkan perbuatan baik Raja ini. Aku akan membuatmu tidak dapat bertahan hidup atau mati. Ah! Jeritan bergema di dunia ini. Pada saat inilah suhu di kehampaan ini menjadi kering dan panas sedikit demi sedikit, seolah-olah ada aura ilahi yang membakar yang menembus belenggu lapisan kehampaan dan bergegas menuju ke sini. Paman Si, murid yang tidak berbakti, sudah terlambat. Ketika tiga sosok Xiaoyan muncul di ruang ini, Xiaoyan meraung keras pada posisi kepompong raksasa Raja Naga Emas yang telah diserang oleh Raja Naga Perak dan dalam keadaan mati suri. Ketika saya melihat Raja Naga Emas lagi setelah beberapa dekade, makhluk tertinggi yang dulu begitu baik pada dirinya sendiri sekarang diambang kematian. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah diserap oleh sinar cahaya perak, dan hidupnya dalam bahaya apapun, waktu. Setelah Xiaoyan dan ketiganya memasuki Dragon God Stellar, butuh banyak waktu untuk memecahkan ilusi, jadi penundaannya sangat lama. Murid Xiaoyan tiba-tiba diliputi oleh kemarahan yang tak ada habisnya, dan kemarahan itu sudah meletus seperti gunung berapi yang tak terkendali. Xiaoyan, jangan gegabah,
Raja Naga Perak ini, sangat kuat. Sangat kuat. Pada saat ini, Cailin tidak melepaskan telapak tangan Xiao Yan, dan bahkan ketika dia merasakan kemarahan tak berujung naik tiba-tiba di dada Xiao Yan, dia tiba-tiba meraih tubuh Xiao Yan yang gemetar dengan kemarahan yang ekstrim, mencoba menghentikan kemarahan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan berbakat dan kuat, masih ada celah yang tidak dapat diperbaiki ketika menghadapi pria kuat seperti Raja Naga Perak yang telah berdiri di puncak dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Raja Naga Emas adalah pamanku. Sekarang dia dalam keadaan sekarat. Jika aku tidak muncul, aku khawatir semua orang dari golongan Raja Naga Emas akan dimakamkan di sini. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Di mata Xiao Yan, kemarahan terus meningkat. Kami tahu, tetapi jika kamu lewat seperti ini, paling banter, tidak ada bedanya dengan mati. Kedua wanita itu saling memandang, dan secara alami tahu keseriusan situasi saat ini, dan itu mendesak. Dia harus mati. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk membuat dirinya terlihat normal, tetapi bahkan menatap Raja Naga Perak dari kejauhan, aura samar di sekelilingnya membuat Xiao Yan gemetar, bahkan semua kekuatan di tubuhnya, saat ini semua menjadi sunyi dan memadat. Seolah yang berdiri di depannya bukanlah seorang gadis, melainkan raksasa yang tak terlukiskan. Kekuatan keduanya tidak pada level yang sama-sama sekali, tidak sama sekali di dunia yang sama. Itu seperti semut yang hidup di dasar sumur sepanjang tahun, tiba-tiba meninggalkan dasar sumur dan datang ke tanah tak berujung. Kesenjangan antara keduanya begitu besar sehingga benar-benar membalikkan kognisi Xiao Yan. Kamu masih tidak tahu temperamennya. Siap-siap. Melihat ekspresi serius Cailin untuk pertama kalinya, Yun Yun tersenyum manis. Namun, sebelum Cailin bisa mengeluarkan suara, Yun Yun langsung membangkitkan esensi darah di tubuhnya, memberikan kekuatan reinkarnasi besar pada jejak Dewa Bunga di antara alisnya. Setelah itu, jejak Dewa Bunga, yang telah redup dan kusam, tidak diketahui dikejutkan oleh kekuatan Dewa Naga di Menara Emas di kejauhan, atau panggilan esensi darah Yun Yun, tersebar keluar dari jejak Dewa Bunga, dan kemudian bersembunyi di belakangnya. Sosok itu sangat ilusi dan kabur, seperti hantu, tetapi bayangan bunga dan benang sari yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya membuat Yun Yun jelas merasakan. Ini adalah bentuk sejati dari Dewa Bunga. Hanya saja Yun Yun tidak tahu apakah jejak Dewa Bunga ditarik oleh apa yang disebut kekuatan Dewa Naga atau kekuatan lain. Pada saat ini, jejak Dewa Bunga di tengah alis sebenarnya adalah memberinya kekuatan reinkarnasi tanpa akhir. Kekuatan semacam itu, mungkinkah? Ini seperti siklus normal. Namun, meskipun kekuatan ini kuno dan kuat, itu tidak seperti yang disebut kediaman dewa. Dibandingkan dengan Raja Naga Perak, kekuatannya hampir sama. Dibandingkan dengan kediaman dewa, tampaknya kekurangan beberapa kekuatan, aura dan kekuatan kediaman dewa. Piton menelan 10 warna. Menghadapi pemandangan yang begitu luar biasa, Cailin juga melihat roh ular 10 warna di tangannya, dan kemudian roh ular 10 warna berkedip dengan cepat, dan kemudian berbaring dengan patuh di telapak tangan Cailin, enggan berpisah. Pria kecil, aku butuh kekuatanmu. Cailin mendekatkan wajahnya yang cantik ke roh ular 10 warna dan berbisik. Roh ular 10 warna tampaknya tahu apa yang dimaksud Cailin, berbalik untuk melihat Raja Naga Perak di kejauhan, dan memandang Xiao Yan, seolah secara naluriah menyadari ancaman besar. Memutar tubuh ular yang indah, sedikit menggigit jiwa skala warna, dan memulai perpaduan nyata dari 10 warna. Segera, seekor ular sanca raksasa dari surga dan bumi yang dikelilingi oleh kilau 10 warna diam-diam merangkak di belakang Cailin, menatap Raja Naga Perak di kejauhan. Hantu Dewa Bunga, ular sanca menelan 10 warna, dan Xiao Yan dari aliansi api tak berujung, ini adalah pertempuran besar. Melihat formasi lawan, Raja Naga Perak mengalihkan perhatiannya dari Raja Naga Emas, tetapi seringai muncul di wajah muram itu. Raja Naga Perak, aku ingin kamu membayar hutangmu dengan darah. Sudah terlambat untuk mengurus menara raksasa emas di sampingnya dan Long Hao yang disiksa oleh Raja Naga Perak. Murid Xiao Yan langsung menjadi merah, dan pikirannya sudah dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Sihir semu, dewa api bersinar di dunia. Hampir tanpa ragu-ragu, api suci di sekitar Xiao Yan langsung menyala, dan dalam sekejap dia berubah menjadi raksasa yang menyala-nyala seperti api setinggi langit, langsung mengambil langkah besar kehancuran, menukik ke Raja Naga Perak. Kekuatan elemen, lepaskan. Dalam menghadapi serangan marah Xiao Yan,
Raja Naga Perak tidak berbuat banyak, dia hanya mengangkat jarinya dan menunjuk sedikit ke arah Xiao Yan. Sebuah kecemerlangan perak menyilaukan berkedip dari ujung jari, dan dalam kecemerlangan unsur yang kaya, naga perak mengaum dikelilingi oleh kekuatan warna-warni bisa samar-samar terlihat. Kecemerlangan perak yang menyilaukan langsung bertabrakan dengan raksasa api di belakang Xiao Yan. Begitu mereka menyentuhnya, mereka dapat dengan jelas menemukan bahwa kecemerlangan perak yang mempesona masih menang dalam serangan mereka. Pada saat tumbukan, nyala api yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Yan perlahan padam seperti lilin. Raksasa api besar itu juga runtuh dalam beberapa napas. Seperti binatang lapar, ia terus menggigit, mengikis tubuh, daging, dan darah Xiao Yan. Kekuatan tingkat reinkarnasi 9 lapis setengah langkah, berkah dari api suci 9 warna, dan keterampilan bertarung tingkat dewa semu yang diberikan kepadanya oleh para tetua sebagai serangan. Pukulan dahsyat di bawah restu dari 3 kekuatan, di mata Raja Naga Perak, itu tak tertahankan seperti kekuatan semut, satu serangan. Xiao Yan hari ini tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketika menghadapi Raja Naga Perak. Mencoba menggunakan setengah langkah dari peringkat 9 reinkarnasi untuk melawan pembangkit tenaga listrik yang telah melangkah ke puncak peringkat 9 reinkarnasi dengan setengah kaki, saya khawatir di seluruh dunia 1000 besar, hanya ada Xiao Yan saja. Untuk sementara waktu, pertempuran antara keduanya perlahan menjadi sunyi, dan Xiao Yan dan Raja Naga Perak tampaknya sedang mempersiapkan semacam kartu truf nyata. Merobek. Ketika Xiao Yan bergerak seperti ini, Cailin dan Yunyun memimpin dalam menerobos kekuatan elemen berbintik-bintik yang dikerahkan oleh Raja Naga Perak dan menyelamatkan Long Hao dan keduanya. Kekuatan kedua orang ini berada di sekitar peringkat 9 reinkarnasi, yang merupakan kekuatan yang diperlukan untuk pertempuran ini, dan ini juga merupakan gagasan bahwa Xiao Yan diam-diam diteruskan kepada kedua wanita itu. Ini pekerjaan. Long Hao dan keduanya melihat fluktuasi luar biasa pada Cailin dan Yunyun, dan mereka sedikit terkejut, tetapi mata mereka sangat serius. Untuk secara paksa mengguncang salah satu dari 2 kotak batu giok, mereka berdua telah benar-benar menggunakan semua kekuatan di tubuh mereka. Meskipun mereka diselamatkan oleh 2 wanita dari siksaan Raja Naga Perak, tapi, pertempuran antara Xiao Yan dan Raja Naga Perak, juga tak berdaya. Kekuatan reinkarnasi yang sangat kering di dalam tubuh membuat mereka saat ini, kosong dari kekuatan dan peringkat lainnya, tetapi tidak ada kekuatan sama sekali. Petik 2. Petik 2. Setelah menyelamatkan 2 pria kuat, Cailin juga menemukan bahwa kekuatan reinkarnasi yang sangat kering pada kedua orang itu tidak dapat dipulihkan dengan pil obat dan zat lainnya, dan segera menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dalam pertempuran ini, tampaknya mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Itu, Xian. Tapi ketika tekanan di hati Cailin meningkat pesat, dan ketika dia hendak memperkuat Xiao Yan, Yun yang ada di sampingnya, perlahan mengangkat kepalanya, menatap gadis berambut ungu yang melangkah ke dalam kehampaan tak berujung selangkah demi selangkah, jarak, dan berkata dengan heran. Xian, gadis ini, apa yang terjadi? Ketika Cailin mendengar kata-kata itu, dia buru-buru mendongak. Yang terakhir memiliki ingatan yang sangat dalam tentang Xian karena Akademi Kanaan Benua Doki dan hal-hal lain. Xian hari ini, seluruh tubuhnya menjadi lebih dan lebih indah dan kecil, penampilan seorang gadis, tetapi pikirannya kabur, seolah-olah dikendalikan oleh kekuatan kuno, bahkan di belakang kepala yang terakhir, ada kristal perak samar lapisan-lapisannya menjulang. Adapun situasi saat ini dari tubuh yang terakhir, saya khawatir itu disebabkan oleh apa yang disebut kehendak Dewa Naga. Gadis ini seharusnya dikendalikan oleh Raja Naga Perak, tetapi tidak ada banyak ancaman, biarkan kami menahannya, Raja Naga Perak masih harus bertanya padamu. Kamu tidak harus mati, kamu hanya perlu menunda selama mungkin. Setelah beberapa saat, mata Long Hao terus berjalan bolak-balik di atas Xiao Yan dan kepompong emas yang patah. Dengan munculnya Xiao Yan, kekuatan Raja Naga Perak untuk melepaskan kepompong emas menjadi sangat lemah. Selain itu, Long Hao tampaknya sedikit terkejut, kekuatan Raja Naga Emas yang baru saja diserap oleh Raja Naga Perak sengaja ditinggalkan oleh Raja Naga Emas, dan tujuannya mungkin untuk membiarkan dia mengendurkan kewaspadaannya. Baik, setelah kedua wanita itu selesai berbicara, tubuh mereka lepas landas dan langsung kembali ke sisi Xiao Yan. Di kejauhan, di tubuh Raja Naga Perak yang indah, potongan sisik naga perak jatuh,
benar-benar mengubah semua ruang di sini menjadi pemandangan pasang surut perak. Lautan emas dan Suolongtai yang dilemparkan oleh Raja Naga Emas telah sepenuhnya dimusnahkan, dan artefak suci tergeletak dengan tenang di tanah. Dengan tindakan yang terakhir, kekosongan di sini sudah penuh dengan napas unsur yang tak terhitung jumlahnya. Sedikit luka bakar. Angin, guntur, api, air. Elemen mencakup semua hal, udara lembab dan fluktuasi elemen yang tidak dapat dikenali tampaknya melemahkan kekuatan Xiao Yan yang menyamar. Semburan api suci yang langka meletus di tubuh, dan bahkan 3 inti ember lainnya bergetar. Di bawah tangan penguasa elemen, Raja Naga Perak, hampir semua serangan atribut elemen seperti angin sepoi-sepoi, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada mereka. Hanya mengandalkan kekuatan 4 atribut dan api suci tidak dapat mengguncang Raja Naga Perak. Namun, ini tidak berarti bahwa Xiao Yan tidak memiliki kekuatan untuk menandingi Raja Naga Perak. Terakhir kali dia menggunakan kekuatan iblis, kendali dan persepsi Xiao Yan tentang kekuatan iblis membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, menghadapi lawan yang lebih kuat, darah iblis ditekan oleh Xiao Yan di kedalaman tubuhnya muncul tanpa tekanan. Setan, Fang adalah ancaman terbesar bagi beberapa kekuatan. Setidaknya, dalam kognisi Xiao Yan, kekuatan iblis tidak akan pernah menyerah jika dia belum menyentuh pembangkit tenaga listrik dalam kategori dewa. Itu datang dengan baik. Kebetulan raja ini masih terganggu oleh kenyataan bahwa setelah memerintah keluarga naga, dia tidak memiliki guru elit. Hari ini, kalian bertiga akan dilenyapkan di sini, dan segera gunakan jiwamu untuk memurnikan boneka naga raja. Tubuh Raja Naga Perak naik perlahan, dan ada pusaran perak dalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Setiap pusaran perak mengandung kekuatan penghancur yang cukup untuk menembus langit dan bumi. Selain kekosongan ini yang sudah diisi dengan fluktuasi unsur yang tak terhitung jumlahnya, seluruh dunia dikendalikan oleh Raja Naga Perak. Setidaknya, dengan 3 orang saat ini, tidak ada yang bisa menahan aura kehancuran ini. Setan. Menghadapi ancaman kematian yang tak terbatas, Xiao Yan memiliki wajah muram. Api dan kekuatan lain di tubuhnya perlahan memudar, dan bayangan hijau gelap dari roh jahat bersembunyi di belakangnya dan mengelilinginya. Di bayangan hijau gelap kejahatan, ada jubah hitam jenaka yang panjangnya hampir 1000 meter. Di bawah jubah hitam, ada tulang putih yang hampir ilusi dan bengkok, membentuk bingkai besar berbentuk manusia. Jubah itu melambai seolah-olah ada semacam bayangan iblis yang melampaui kekuatan Raja Naga Emas dan Perak, tapi itu hanya sekejap. Untuk sesaat, jubah iblis muncul di tubuh Xiao Yan lagi, dan nafas iblis yang tak ada habisnya mengelilingi Xiao Yan, membuat Xiao Yan tidak takut akan ancaman apapun. Piton menelan 10 warna, Kailin mengangguk diam-diam, lalu mendengus dingin, dan ular piton raksasa di belakangnya melonjak bersama. Tubuhnya yang besar dan ramping sedikit terpelintir, dan akan ada jejak warna-warni yang tertinggal di sepanjang jalan, yang semuanya mengandung racun yang mematikan. Suami dan istri adalah satu pikiran. Merasakan dingin di wajah Cailin dan kemarahan tak berujung di pikiran iblis Xiao Yan, Yun Yun perlahan mengulurkan telapak tangannya dan berdiri di udara, senyumnya yang menyedihkan dipenuhi dengan gelombang pengunduran diri seolah-olah dia sedang sekarat. Membunuh. Suara tanpa jejak fluktuasi emosional keluar dari mulut iblis Xiao Yan, dan segera 3 bayangan megah meledak seolah menutupi langit dan membantai Raja Naga Perak.